Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyani, NPM C1A02002 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Bengkulu. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis pengaruh BI rate dan suku bunga terhadap inflasi di Provinsi Banten pada tahun 2021 sampai 2019. Landasan teori, Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah maupun dari pihak-pihak lainnya. Bank Indonesia juga mempunyai posisi strategis dalam pembangunan, baik dalam melayani pemerintah maupun dunia keuangan dan perbankan yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia. Peranan Bank Indonesia sebagai bank sentral atau sering juga disebut bank to bank dalam pembangunan penting dan sangat dibutuhkan keberadaannya. Hal ini disebabkan bahwa pembangunan di sektor apapun selalu membutuhkan dana dan dana ini diperoleh dari sektor lembaga keuangan termasuk bank. BI rate adalah suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia lewat rapat Dewan Gubernur tiap bulannya. Setelah ditetapkan, nilai BI rate diumumkan ke publik sebagai referensi suku bunga acuan kredit. Oleh sebab itu, BI rate sangat mempengaruhi suku bunga dari bank atau perusahaan pembiayaan atau leasing untuk transaksi kredit. Selain itu, BI rate juga mencerminkan sikap kebijakan moneter dari Bank Indonesia. Dan penetapan BI rate oleh Bank Indonesia harus dengan perhitungan yang matang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penetapan BI rate, yaitu inflasi, makroekonomi, kebijakan moneter yang akan datang, serta faktor ekonomi lainnya. Suku bunga adalah balas jasa atau nilai yang diberikan oleh pihak yang meminjam kepada yang meminjamkan dana atau uang. Biasanya suku bunga dinyatakan dalam presentase. Jika suku bunga naik, hasrat untuk melakukan konsumsi atau provinsi untuk konsumsi akan berkurang. Begitu pula hasrat untuk investasi selanjutnya. Melemahnya konsumsi atau C dan investasi I akan mengurangi permintaan agregat atau agregat demand. Mengutip publikasi fungsi suku bunga terhadap beberapa fungsi dari suku bunga, yang pertama, sebagai daya tarik bagi nasabah yang ingin menabung dan memiliki dana lebih untuk diinvestasikan. Yang kedua, suku bunga biasanya digunakan sebagai alat moneter untuk mengendalikan penawaran dan permintaan uang yang beredar dalam suatu perekonomian. Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Deflasi merupakan kebalikan dari inflasi, yaitu penurunan harga barang secara umum dan terus-menerus. Secara umum, inflasi dapat mengakibatkan berkurangnya investasi di suatu negara, mendorong kenaikan suku bunga, mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif, kegagalan pelaksanaan pembangunan, ketidakstabilan ekonomi, defisit neraca pembayaran, dan merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Di sini ada tabel tentang pengaruh suku bunga terhadap inflasi. Di tahun 2021, dari bulan Januari sampai Desember, inflasinya di sini sudah dijelaskan, BI rate dan Bank Swasta Nasional Investasi. Selanjutnya, hasil uji regresi linear berganda. Dari persamaan regresi linear berganda di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, nilai konstan atau A memiliki nilai negatif sebesar min 8,368. Nilai tersebut menunjukkan pengaruh negatif atau berlawanan arah antara variabel konstan dan inflasi. Hal ini artinya, jika variabel konstan mengalami kenaikan sebesar 1%, maka sebaliknya variabel inflasi akan mengalami penurunan 8,368 dengan asumsi bahwa variabel lainnya tetap konstan. Yang kedua, nilai koefisien BI rate atau X2 yaitu sebesar min 0,014. Nilai tersebut menunjukkan pengaruh negatif atau berlawanan arah.
antara variabel BI rate dengan inflasi. Hal ini artinya jika variabel BI rate mengalami kenaikan 1%, maka sebaliknya variabel inflasi akan mengalami penurunan sebesar 0,014 dengan asumsi bahwa variabel lainnya dianggap konstan. Yang ketiga, nilai koefisien Bank Swasta Nasional Investasi atau X1, yaitu sebesar 1,146, memiliki nilai positif. Tanda positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa jika semua variabel independen yang meliputi konstan A, BI rate X2 bernilai 0% atau tidak mengalami perubahan, maka nilai inflasi 1,146. Selanjutnya, uji autokorelasi. Hasil dari model Summarim memiliki kegunaan untuk mengetahui hubungan antara kedua variabel atau lebih di dalam persamaan regresi. Di situ yang dilihat adalah pada nilai R squared. Nilai R squared pada hasil ini menunjukkan sebesar 0,872 atau 8,72%. Nilai ini mengandung arti bahwa pengaruh bank swasta nasional investasi sebesar 8,72%, sisanya sebesar 12,8%. Dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Syarat hubungan antar variabel baik atau tidak baik dinilai dari nilai R squared di atas 50% artinya baik, jika di bawah 50% artinya belum baik. Selanjutnya, perkembangan tingkat perekonomian dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah faktor inflasi. Sementara itu, tingkat inflasi sendiri banyak dipengaruhi oleh beberapa variabel, seperti pengeluaran yang dikelompokkan menjadi berbagai subkelompok. Dengan demikian, pemahaman tentang perkembangan tingkat inflasi sangat penting untuk diketahui oleh pemerintah daerah agar dapat mempertahankan tingkat inflasi dan mengeluarkan kebijakan ketika terjadi masalah. Berkaitan dengan hal itu, penelitian ini bertujuan menganalisis variabel-variabel pengeluaran subkelompok yang berperan dalam menjelaskan tingkat inflasi bulanan di Provinsi Banten. Penelitian ini fokus pada data ekonomi Provinsi Banten tahun 2021 sampai 2019, terutama pada indeks harga konsumen atau IHK dari 3 kota besar di bawah Banten, yaitu Serang, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon. Dengan menggunakan hasil uji regresi linear, berganda, dan uji autokorelasi, dalam analisis faktor digunakan 5 faktor yang berasal dari data inflasi pada 35 subkelompok pengeluaran barang atau jasa dengan data series bulanan tahun 2021 sampai 2019 atau 36 bulan. Masing-masing subkelompok terbentuk dari beberapa komoditas yang datanya berasal dari pencatatan harga barang atau jasa di setiap minggu atau bulannya. Hasil kajian ini menunjukkan berdasarkan hasil analisis faktor dari 35 variabel subkelompok yang dipilih, hanya 26 variabel yang dapat dikelompokkan ke dalam 5 faktor. Sisanya tidak dimasukkan dalam faktor manapun. Sebanyak 26 variabel tersebut dapat menjelaskan variasi tingkat inflasi bulanan di Provinsi Banten, yaitu sebesar 34%. Sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang belum masuk di dalam model. Selain itu, dapat dijelaskan pula bahwa inflasi di Provinsi Banten selama periode penelitian disebabkan oleh demand pull inflation dan cost pull inflation. Terima kasih, mungkin hanya itu presentasi yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.